Perkembangan dunia teknologi diprediksi akan terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. Di tengah kemajuan teknologi dan kenyamanan hidup, seringkali kita lupa akan dampak dari kebiasaan sehari-hari. Salah satu yang paling sering kita abaikan adalah penggunaan listrik dan air secara berlebihan. Di lingkungan sekolah, seringkali kita tidak sadar bahwa perilaku kecil seperti membiarkan lampu menyala dan air keran mengalir tanpa henti berkontribusi pada permasalahan ini. Setiap tetes air yang terbuang di sekolah kita berdampak pada krisis air bersih yang dialami banyak wilayah di dunia. Apa yang terlihat biasa bagi sebagian orang, sesungguhnya menyimpan ancaman bagi lingkungan kita. Penggunaan listrik dan air yang tidak terkendali bisa merusak ekosistem dan menyebabkan kelangkaan energi di masa depan. Saya lebih memperhatikannya karena ini sudah menjadi kebiasaan saya sejak kecil. Ini adalah salah satu kebiasaan buruk yang susah saya lupakan. Sekolah ini masih banyak kebiasaan yang harus diperbaiki. Penggunaan air dan listrik menjadi sebuah tantangan dalam upaya menjaga lingkungan dan penghematan. Yang jelas kita harus sabar untuk membiasakan anak-anak lebih menghemat baik itu air maupun listrik. Ini semuanya barang-barang langka. Semakin tahun akan berakibatkan fatal jika kita boros dalam penggunaan air. Dan juga tentang listrik pun sekarang dari pemerintah subsidi dicabut. Otomatis kalau kita tidak menghemat, biaya yang kita pakai atau yang kita keluarkan untuk dana tersebut semakin banyak juga. Jadi agar tantangan sebagai guru untuk menghemat listrik tersebut, perlunya kita sosialisasi terhadap siswa-siswinya agar terbiasa hidup hemat berenergi atau penggunaan listrik. Karena apa? Alasannya mahal. Nah, mahal tentang biaya operasional. Tentunya saya harus selalu memperkenalkan tentang manfaat menghemat. Berbicara tentang kesulitan hambatan, ya satu, ya kami harus mengenalkan tentang menghemat, sehingga mereka sadar betul bahwa air dan listrik itu betul-betul kita hemat, karena yang ada sekarang ini adalah bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita, sehingga yang kita manfaatkan sekarang ini tidak kita habiskan sekarang juga, tapi juga untuk masa depan anak kita. Mengubah kebiasaan memang membutuhkan waktu yang lama ya, tidak singkat ya. Seringkali siswa tidak merasa bahwa penggunaan listrik dan air yang boros berdampak pada masa depan ya. Jadi harus ada paksaan anak-anak untuk bisa merubah karakter yang sebelumnya tidak baik menjadi yang tidak baik, menjadi lebih baik lagi ya. Dari dipaksa menjadi terpaksa,
ketika menjadi terpaksa dan menjadi sebuah kebiasaan, nanti akan menjadi sebuah karakter untuk menghemat air dan listrik khususnya di sekolah SMP Negeri 1 Sukotoro. Ya, begini ya anak-anak ya. Kalau kita ingin menjadi siswa-siswa itu sadar supaya hemat akan listrik dan air, ya pertama kita harus memberi pengertian. Nah, kedua, kita harus langsung turun ke lapangan. Misalnya seperti Pak Mul ini ya, sepulang anak-anak sekolah itu Pak Mul mesti keliling per kelas, itu mengingatkan setiap anak yang mungkin kelasnya masih dinyalakan AC-nya atau kipasnya, ya mesti Pak Mul mengingatkan, tolong anak-anak nanti kalau sudah pulang dimatikan listriknya, kipasnya. Kalau itu diulang-ulang setiap hari, mungkin anak-anak akan terbiasa. Kalau mungkin Pak Mul mengingatkan cuma satu kali, mungkin ya lain di kemudian hari akan diabaikan. Jadi intinya kita harus tidak bosan-bosan, alias rutin, istiqomah, seperti itu sahabat saya. Mungkin itu yang bisa membuat karakter anak-anak menjadi sadar. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga terlibat aktif dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya hemat energi dan air. Dengan menempelkan poster-poster ini ke dinding, dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Untuk menghadapi tantangan ini, sekolah mengedepankan teknologi dan inovasi seperti pemasangan sensor otomatis. Sekolah ini berusaha mendorong siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik dan air. Salah satu contohnya adalah alat seger muda. Seger muda itu adalah sebuah alat singkatannya sensor gerak murah dan hemat daya. Seger muda ini diciptakan untuk pengguna kipas angin di dalam kelas. Ini ya anak-anakku yang selama ini dipasang di kelas-kelas. Ini adalah alat otomatik dari kipas angin, sehingga alat ini sedikit banyak membantu atau menghemat energi karena cara kerjanya bisa dijelaskan Pak Wid. Di sini ada rangkaian yang di situ ada sensornya. Ya, ketika tidak ada anak-anak maka kipas angin bisa mati sendiri tanpa harus mematikan dari manual. Tetapi saat anak-anak ada atau pagi hari atau siang hari, kalau memang ada anak maka sensor akan bekerja otomatis untuk menyalakan kipas angin. Alat ini otomatis tanpa ada bantuan dari manusia, ya artinya bahwa sensor ini dibuat untuk membantu kita supaya menghemat listrik. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mengurangi dampak buruk dari penggunaan air dan listrik yang berlebihan, demi menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Semoga video dokumenter ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga inspirasi bagi semua penonton untuk mengambil tindakan nyata.